di Agent Online Service. Wah, udah hari Minggu lagi nih Kak. Waktunya kita untuk beribadah. Iya betul. Tapi minggu ini adalah minggu terakhir buat kalian liburan, bener gak sih? Iya pasti senang dong. Besok sudah mau masuk sekolah lagi, ketemu teman-teman sekolah lagi ya. Betul. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya, Agent. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah ini. Sebentar Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kakak yang akan membawakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, izin di rumah kita mulai yuk dengan memuji Tuhan bersama-sama. Yang semangat ya. Nah, kita semuanya bangkit berdiri ya. Ayo. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu
Aja di rumah ada yang inget nggak firman minggu kemarin? Kakak kasih clue deh. Ceritanya tentang murid Yesus yang bernama Petrus. Oh iya ya, kemarin ceritanya tentang Petrus. Tapi Petrus kemarin itu ngapain ya? Ngapain? Ya. Wah, hebat-hebat aja di rumah, pinter semuanya. Petrus membangkitkan orang mati. Nah, cerita firman minggu ini juga masih tentang Petrus. pasti pada penasaran nih Kak. Pasti Kak. Makanya kita saksikan nanti ya ceritanya apa tentang Petrus minggu ini. Tapi sebelum itu Kita mau menaikkan satu pujian lagi. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Ejen di rumah yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Berkati juga kakak yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Agent, ketemu lagi sama Kak Kesha. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk duduk yang manis, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama buka telinga kita lebar-lebar. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Good. Nah, hari ini Kak Kesha masih mau mengajak agent semua untuk belajar dari kisah para murid.
para rasul yang dengan berani memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Walaupun mereka harus mengalami penganiayaan, penderitaan, mereka harus dipenjara, bahkan ada yang harus kehilangan nyawanya, tapi mereka tetap berani untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Kesya mau cerita tentang seorang rasul, seorang murid Tuhan Yesus yang termasuk dalam 12 rasul. Nah, rasul ini dia dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Kira-kira siapa rasul ini ya? Dan gimana ya ceritanya setelah dia masuk penjara, apa yang terjadi? Terus kira-kira dia bisa dilepaskan dari penjara nggak ya? Penasaran? Kalau gitu yuk kita mau langsung aja simak ceritanya. Ini dia. Petrus dilepaskan dari penjara. Kisah para Rasul 12 ayat 1 sampai 17. Pada masa itu, Raja Herodes tidak menyukai para pengikut Kristus. Dia mengeluarkan perintah untuk menangkap dan menganiaya beberapa orang dari para pengikut Kristus. Dia juga menyuruh para prajuritnya untuk menangkap Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh para prajuritnya untuk memenjarakan Petrus di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing regu terdiri dari 4 prajurit. Kira-kira mungkin gak ya Petrus bisa kabur dari penjara? Sepertinya akan sangat sulit ya. Sementara Petrus ditahan di dalam penjara, para jemaat berkumpul dan mereka mendoakan Petrus dengan sungguh-sungguh. Walaupun di dalam tekanan, para pengikut Kristus tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Pada malam sebelum diadili oleh Herodes, Petrus sedang tidur dengan penjagaan ketat. Kedua tangannya dirantai pada 2 prajurit yang mengawal di sebelah kiri dan kanannya. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka terlepaslah rantai dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun melakukannya. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu Petrus mengikutinya. Tetapi ia tidak tahu bahwa yang dilakukan malaikat itu benar-benar terjadi. Petrus menyangka semua itu hanya mimpi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah itu hanya mimpi atau memang benar-benar terjadi? Ya, ini semua memang benar-benar terjadi. Mereka melewati penjagaan yang pertama dan melewati juga penjagaan yang kedua. Lalu sampailah mereka di sebuah pintu besi yang adalah gerbang menuju ke kota. Menurut kalian, apakah Tuhan akan membukakan pintu itu untuk Petrus? Ya, pintu itu terbuka dengan sendirinya dan mereka pun keluar dari situ dan berjalan sampai ke ujung jalan. Sesudah sampai di ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu menghilang. Saat itu Petrus baru menyadari apa yang terjadi dan ia berkata, "Sekarang aku benar-benar tahu bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku dari tangan Herodes." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Lalu tibalah ia di rumah Maria. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu. Ia mengenal suara Petrus, tetapi karena saking gembiranya, ia tidak membuka pintu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu. Tetapi mereka tidak percaya kepada Rode. Mereka berpikir bahwa Rode mengigau. Apakah Rode mengatakan yang sesungguhnya? Ya, yang dikatakan Rode itu benar. Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Dan akhirnya mereka membukakan pintu.
Ketika mereka melihat Petrus, mereka tercengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu mereka masuk ke rumah. Dan Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Nah, tadi kita sudah sama-sama lihat cerita dari siapa? Petrus. Iya, Petrus itu dimasukkan penjara oleh Raja Herodes. Karena Raja Herodes gak suka banget sama para pengikut Kristus. Gak suka melihat murid-murid Kristus memberitakan Injil tuh. Dia gak suka, dia benci sama para pengikut Kristus. Makanya dia tangkap Petrus dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan gak cuma itu, Petrus itu sampai dikawal sama 4 kelompok prajurit, 4 regu. 4 regu itu 4 kelompok. Dan setiap kelompok, setiap regu ini isinya 4 prajurit. Jadi agent bisa bayangin, sudah ada yang bisa perkalian, 4 kali 4 berarti berapa? Ada 16 prajurit cuma untuk menjaga 1 orang. Wah, kayaknya sudah gak mungkin lagi tuh Petrus bisa kabur dari penjara ya. Yang jaga aja 16 orang. 4 regu prajurit, masing-masing regu isinya 4 orang. Bahkan gak cuma itu, di dalam penjara itu tangannya Petrus kanan kiri dirantai, dikasih belenggu, dirantai, terus dijaga di samping kanan kirinya sama prajurit. Nah, jadi benar-benar dia gak bisa kemana-mana. Nah, tapi ketika para murid yang lain, para pengikut Tuhan Yesus yang lain, jemaat mendengar bahwa Petrus ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mendoakan Petrus dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong Petrus. Nah, akhirnya pada suatu malam ketika Petrus lagi tidur, dikawal dengan 2 prajurit di kanan kirinya dan dengan kedua tangannya yang dibelenggu, yang dirantai, dia tidur. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Terus malaikat Tuhan nepuk Petrus, dibangunin Petrusnya. Petrus bangun, Petrus bangun. Terus kata malaikat itu, ayo pakai sepatumu. Ketika malaikat itu menepuk Petrus, rantai yang ada di tangan kanan dan kirinya Petrus langsung lepas dengan sendirinya. Terus malaikat itu suruh Petrus pakai jubahnya, pakai ikat pinggangnya, pakai sepatunya, ikut aku. Terus Petrus ikut sama malaikat. Walaupun mungkin Petrus masih setengah sadar ya, karena baru bangun langsung disuruh pergi. Jadi mungkin masih nyawanya belum terkumpul semua. Makanya Petrus masih agak bingung, ini mimpi apa beneran ya? Tapi Petrus ikut aja, Petrus taat, dia ikut. Nah, akhirnya mereka melewati kelompok prajurit yang pertama. Terus mereka melewati lagi kelompok prajurit yang kedua. Nah, setelah kelompok prajurit yang kedua itu ternyata ada pintu besi. Nah, tapi karena Petrus berjalan bersama dengan malaikat Tuhan, pintu besi itu tiba-tiba terbuka sendiri. Akhirnya mereka keluar dari penjara. Dan Petrus diantar sama malaikat Tuhan sampai ke ujung jalan. Setelah sampai di ujung jalan, malaikat itu baru meninggalkan Petrus. Nah, Petrus baru sadar, ternyata ini bukan mimpi. Tadi itu benar-benar malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong Petrus. Tadinya Petrus belum sadar, dia kira itu mimpi. Karena tadi ya, dia lagi tidur tiba-tiba dibangunin, terus tiba-tiba disuruh langsung pergi. Jadi mungkin dia masih setengah sadar. Tapi ketika dia sudah berjalan sampai di ujung jalan, dia akhirnya sadar bahwa itu bukan mimpi, tapi benar-benar Tuhan menolong dia. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Petrus. Akhirnya setelah itu, mungkin sambil Petrus juga ngumpulin nyawa, Petrus berpikir, aku kemana ya? Nah, setelah itu Petrus memutuskan dia mau pergi ke rumah Ibu Maria, ibu dari Yohanes. Bukan Yohanes 12 Rasul ya, bukan Yohanes yang itu, tapi Yohanes yang disebut Markus. Dia juga murid Tuhan Yesus, tapi bukan murid Tuhan Yesus yang termasuk dalam 12 Rasul. Akhirnya Petrus memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Maria. Nah, ternyata para jemaat
murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu yang tadi berkumpul untuk berdoa, mendoakan Petrus itu, ternyata mereka lagi berkumpul dan berdoa di rumah Ibu Maria itu tadi. Jadi ketika Petrus keluar itu, mereka juga masih berkumpul dan masih berdoa di sana. Akhirnya Petrus pergilah ke rumah Ibu Maria. Sampainya di rumah Ibu Maria, dia ketuk pintunya, tok tok tok. Nah, karena yang lain masih berkumpul dan masih berdoa, yang mau bukain pintu itu seorang hamba perempuan, namanya Rode. Nah, Rode ini kenal sama Petrus. Ketika dia dengar suara Petrus, dia sangat bergembira, dia sangat bersukacita. Tapi saking senengnya, saking sukacitanya, dia malah lupa bukain pintu buat Petrus. Dia malah masuk lagi ke dalam. Dia ceritain ke orang-orang yang lagi berkumpul dan berdoa, itu di depan ada Petrus, kata dia gitu. Nah, yang lainnya belum percaya, karena kan mereka taunya Petrus ada di dalam penjara ya. Jadi yang lainnya berpikir bahwa Rode ini mengigau, Rode ini halu gitu ya. Lah, bukan Petrus itu, paling malaikatnya, kata yang lain gitu. Tapi Rode dengan yakin itu Petrus. Akhirnya mereka bukakan pintu. Ternyata beneran Petrus. Ketika mereka melihat Petrus, mereka tercengang, mereka kaget. Ternyata bener ini Petrus. Mereka sukacita sekali, tapi Petrus suruh mereka, jangan keras-keras, jangan berisik, nanti ketahuan sama para prajurit, sama Raja Herodes ya kalau ribut-ribut. Udah, masuk. Kini mereka masuk ke dalam rumah lagi. Nah, setelah mereka masuk, Petrus menceritakan bagaimana Tuhan sudah menolong dia keluar dari penjara. Nah, Ejen, dari cerita Petrus tadi kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Nah, hari ini Kak Kesya mau ajak Ejen semua untuk belajar. Yang pertama, untuk percaya. Katakan sama-sama percaya. Ya, yang pertama yang kita mau pelajari hari ini adalah kita harus selalu percaya sama Tuhan. Kita harus selalu percaya bahwa kita itu punya Tuhan yang hebat. Kita itu punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Karena Petrus percaya sama Tuhan, bahwa dia punya Tuhan yang hebat, dia punya Tuhan yang mengasihi dia dan sanggup menolong dia, makanya dia gak pernah takut untuk memberitakan Injil. Dia gak pernah takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Karena dia percaya walaupun nanti dia harus mengalami penderitaan, dia harus dianiaya, bahkan dia harus masuk penjara, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia beritakan itu sanggup menolong dia. Nah, jadi hari ini kita mau belajar sama-sama yang pertama untuk selalu percaya. Kita harus selalu percaya sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang mustahil. Padahal tadi ya, Petrus itu sudah dijaga sama 4 regu, 4 kelompok isinya masing-masing 4. Jadi dijaga dengan 16 prajurit. Kayaknya sudah gak mungkin lagi bisa keluar dari penjara. Dijaga 16 prajurit, terus tangannya kanan kiri dirantai, terus ada itunya, pintu besinya ya kan. Gimana caranya keluar? Tapi Tuhan sanggup menolong Petrus keluar dari penjara. Tuhan kirimkan malaikatnya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil sekalipun. Makanya karena Petrus percaya sama Tuhan, dia gak takut. Dia gak pernah takut untuk memberitakan Injil. Nah, kita juga harus selalu percaya sama Tuhan Yesus ya. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita sendirian. Makanya kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir, gak perlu cemas, karena kita punya Tuhan Yesus. Kita gak perlu malu juga memberitakan firman Tuhan. Kita gak perlu malu berbuat baik, karena seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan Petrus sendirian, Tuhan Yesus juga gak pernah meninggalkan kita sendirian. Jadi yang pertama apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar untuk percaya.
percaya kepada Tuhan. Good. Nah, yang kedua kita belajar untuk saling mendoakan. Sama-sama katakan saling mendoakan. Ya, yang kedua yang kita mau pelajari hari ini, kita harus saling mendoakan. Sama seperti para jemaat, para murid-murid Tuhan Yesus yang lain, ketika mendengar bahwa Petrus dimasukkan ke dalam penjara, mereka dengan tekun berdoa bahkan sampai malam ya. Petrus itu dikeluarkan dari penjara sama malaikat Tuhan itu malam. Dan ternyata di rumah Ibu Maria mereka masih berkumpul untuk berdoa untuk Petrus. Jadi mereka benar-benar tekun, mereka berdoanya sungguh-sungguh siang dan malam. Pagi, siang, sore, malam mereka mendoakan Petrus. Nah, ini yang perlu kita teladani juga. Kita harus saling mendoakan. Mendoakan papi mami kita, mendoakan kakak adik kita, mendoakan keluarga kita, teman-teman kita. Terlebih orang-orang yang belum kenal sama Tuhan, kita harus juga mendoakan mereka. Dan jangan lupa juga kita mendoakan para pemimpin rohani kita. Ya, Petrus itu kan seperti pemimpin rohani buat para jemaat ya. Pemimpin rohani itu siapa Kak maksudnya? Gembala kita di gereja, ya, pendeta kita di gereja. Kakak-kakak agent itu juga adalah pemimpin rohani kita. Jadi kita harus mendoakan mereka. Dan kita juga mendoakan teman-teman kita sesama agent ya. Kita harus saling mendoakan, saling menguatkan. Karena dengan berdoa itu kita sedang saling mendukung di dalam roh ya. Walaupun jemaat-jemaat itu mungkin nggak ngerti gimana caranya membebaskan Petrus dari dalam penjara. Mereka nggak tahu gimana caranya menolong Petrus. Tapi selalu ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Berdoa. Itu adalah hal yang simple, yang pasti semua orang bisa lakukan, yaitu berdoa. Ketika kita sudah nggak bisa lagi menolong teman kita, ketika kita sudah nggak bisa lagi menolong orang tua kita, ketika kita nggak bisa lagi menolong kakak adik kita, satu hal yang pasti bisa kita lakukan adalah berdoa. Dan doa itu sangat besar kuasanya. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi walaupun kita nggak bisa menolong dengan tangan kita, tapi kita bisa menolong orang lain, mendukung orang lain dengan doa kita. Ketika kita berdoa, ketika kita saling mendoakan, mungkin kita nggak menolong dengan tangan kita, tapi kita menolong dengan tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang akan bekerja. Karena doa kita, tangan Tuhan akan bekerja menolong orang yang kita doakan. Jadi kita harus, yang kedua, saling mendoakan. Agent semua mau saling mendoakan? Good. Nah, jadi apa aja 2 poin yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi. Karena kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk saling mendoakan ya. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan di dalam iman, di dalam roh. Ketika tangan kita terbatas untuk menolong orang, tangan Tuhan tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu kita harus terus saling mendoakan. Agent semua mau percaya sama Tuhan? Good. Agent semua mau saling mendoakan? Good. Kalau gitu yuk, Kak Kesya mau ajak agent semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ajar kami juga ya Tuhan untuk saling mendoakan, saling mendukung di dalam roh. Karena itulah
yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kau yang serta dengan kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Kak, nggak kerasa ibadah kita udah selesai ya, Kak. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi ya di Agent Online Service. Jangan ketinggalan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.